Halo semuanya, aku Ainun Raiza. Di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Di sini kalian ketahui, aku akan menjelaskan tentang karakteristik kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh raja yang bernama Raden Wijaya. Raja Raden Wijaya mempunyai sebuah gelar, yaitu Sri Karta Rajasa Jayawardhana. Sebenarnya gelar ini bukan hanya segitu doang, tapi dia mempunyai gelar yang sangat panjang. Nah, ternyata Raja Majapahit ini yaitu adalah seorang menantu dari Raja Kartanegara, yaitu penguasa terakhir kerajaan Singgasari, yang udah kalian ketahui ya. Nah, kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya di wilayah yang mana berupa sebuah hutan, yaitu bernama Hutan Tarik. Di sebuah hutan ini, dia mempunyai pohon, yaitu yang bernama pohon maja. Nah, pohon maja ini, dia tuh mempunyai rasa yang sangat pahit. Akhirnya, Raja Raden Wijaya ini memberikan nama, yaitu Kerajaan Majapahit. Unik banget kan? Hanya dari sebuah pohon saja bisa dinamakan sebuah kerajaan. Nah, tempat kerajaan ini yaitu ada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Masa kemasan pada masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah pembawa kejayaan pada Majapahit. Hayam Wuruk ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Keberhasilan Prabu Hayam Wuruk tidak lepas dari dukungan, yaitu dari Patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak candi, prasasti, dan juga kitab. Yang kita ketahui kan, kitab Sutasoma itu adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Jadi bisa disimpulkan kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, berada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, bukan Jawa Barat ya. Dan juga masa kemasan pada kerajaan Majapahit dipegang oleh Hayam Wuruk. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Bye-bye! Untuk bagian saya akan menjelaskan tentang raja yang bertahta atau berkuasa. Menurut sejarah tercatat ada 13 nama Raja Majapahit yang memimpin tahta kerajaan, yaitu Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, yang kedua Kalagemet atau Sri Jaya Nagara, yang ketiga Sri Gitarja atau Tribuwana Wijaya Tunggadewi, yang keempat Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara, yang kelima Wikramawardhana, yang keenam Ratu Suhita atau Diah Ayu Kencana Wungu, yang ketujuh Kertawijaya atau Brawijaya, yang kedelapan Raja Sawardhana atau Brawijaya II, yang kesembilan Purwawisesa atau Girisawardhana atau Brawijaya III, yang ke-10 ada Bre Pandan Salas atau Surabawa atau Brawijaya IV, yang ke-11 ada Bre Kertabumi atau Brawijaya V, yang ke-12 ada Girindrawardhana atau Brawijaya VI, yang ke-13 terakhir ada Patih Pudara. Makasih. Halo semuanya, sekarang kalian sudah sampai di pengaruh kerajaan Majapahit di Nusantara. Ada apa aja sih? Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang menerapkan toleransi beragama, yang dapat disimpulkan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma. Semboyan ini menunjukkan bahwa pada masa itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Dengan demikian, pengaruh kerajaannya yaitu 1. Sumpah Palapa yang menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. Yang kedua, seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan di agama Hindu dan yang menjadi agama mayoritas di Bali dan suku Tengger. Yang ketiga, peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata. Apa aja sih? Seperti Candi Penataran dan Komplek Trowulan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menjadi semboyan bagi bangsa Indonesia yang masih digunakan sampai saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Silahkan lanjut pada masa kejayaan. Assalamualaikum.
Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia kan. Kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya, namun mencapai pada masa kejayaannya pada pemerintahan Raja keempat yaitu Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada pada tahun 1350 sampai 1389. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kejayaan Majapahit, yaitu sebagai berikut. Next. Alasan yang pertama, yaitu mereka memiliki tanah yang subur. Hasil panen utama kerajaan Majapahit adalah padi, pala, cengkeh, kapas, dan sebagainya. Dan bahkan saking suburnya tanahnya mereka sampai bisa panen padi 2 kali dalam setahun. Subur banget lah. Alasan kedua adalah mereka memiliki sektor perdagangan yang maju. Nah, mereka memiliki sebuah sungai yang dinamakan Sungai Berantos. Dan di sungai itu menghubungkan antara bagian daerah pesisir dengan bagian pedalaman. Lalu mereka memiliki pelabuhan yang sangat terkenal yang dinamakan dengan Pelabuhan Canggu. Itu banyak disinggahi oleh kapal untuk pergi ke Selat Madura. Nah, di Pelabuhan Canggu ada banyak aneka rekam pertanian, rempah-rempahan, serta kerajinan keramik dari India dan Cina. Diperjualbelikan. Otomatis ya sektor perdagangan mereka majulah pasti. Alasan yang ketiga adalah Majapahit memiliki struktur pemerintahan birokrasi yang teratur. Pasalnya, pada kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada sangatlah arif, bijaksana, tegas, dan adil. Alasan yang keempat adalah mereka memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Empu Nala, Majapahit menjadi angkatan laut terkuat di Asia Tenggara. Mereka memiliki 40.000 tentara dan kapal perang yang canggih, tangguh, juga beragam yang disebut dengan Jungjafa. Majapahit bahkan memiliki kapal perang yang terkenal yang bernama Cetbang yang merupakan senjata api pertama yang pernah ada di Asia Tenggara. Sekian dari saya. Ada beberapa faktor hancurnya kerajaan Majapahit. Yang pertama, sepeninggalan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada tidak ada kaderisasi atau pemimpin sahabat mereka. Kemudian, adanya perang saudara dan pemberontakan-pemberontakan seperti Perang Paregrek yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit. Lalu Majapahit sendiri juga hancur setelah dikalahkan oleh kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patahputra, raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V yang moksa saat itu.